Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asholil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Muawana MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Depok. Yang saya hormati Bapak Joni Aminuddin MPD selaku dosen pembimbing lapangan SMP Negeri PPL di SMP Negeri 12 Depok. Yang saya hormati Ibu Popi Purwanita MPD selaku Purwanti MPD selaku dosen pembimbing IPA. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 12 Depok, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan mahasiswa PPL SMP Negeri 12 Depok yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sekolah yang penuh berkah di SMP Negeri 12 Depok dalam rangka penutupan praktik pengalaman lapangan mahasiswa PPL dari Universitas Indraprasta PGRI di SMP Negeri 12 Depok. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Depok yang akan disampaikan oleh Ibu Muawana MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Joni Aminuddin MPD selaku dosen pembimbing jurusan BK Universitas Indraprasta atau terkenal dengan nama Unindra ya Bapak. Kemudian yang kedua yang saya hormati Ibu Popi Purwanti MPD dosen pembimbing jurusan IPA Universitas Indraprasta. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 bertempat di ruang Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Depok. Kita mengadakan silaturahim dalam rangka penutupan kegiatan PPL mahasiswa Unindra atau Universitas Indraprasta baik jurusan BK maupun jurusan IPA yang ada di SMP Negeri 12 Depok ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua yang selalu menjadi pengikut setia ajaran Nabi kita akan selalu mendapat syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga Bapak Ibu guru serta anak-anak PPL, mahasiswa PPL yang Ibu banggakan. Alhamdulillah ya hari ini di bulan Februari ini kalian semua sudah melaksanakan kegiatan PPL kalian, dan kegiatan ini sudah kalian lalui selama kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan lamanya, dan alhamdulillah kalian sudah merasakan pahit manisnya menghadapi siswa yang betul-betul nyata real di lapangan, seperti itulah adanya. Mungkin kalau kalau kalian mendapat ilmu di perguruan tinggi itu kan secara teorinya ya nak ya, tetapi begitu menghadapi di lapangan mungkin akan sedikit berbeda. Bisa ada yang sama dan tentu ada yang berbeda. Itulah kenyataan. Nanti kalian akan diperkaya lagi ketika kalian benar-benar di lapangan yang sesungguhnya. Kadang-kadang teorinya begini, tapi di lapangan agak sedikit berbeda. Tapi itu yang harus kita hadapi, itulah tantangan dalam dunia pendidikan. Dan itu nanti akan kalian dapatkan tantangan demi tantangan berikutnya kalau kalian memang sudah betul-betul memasuki ke dunia pendidikan yang sesungguhnya. Ini adalah kalian PPL di SMP 12 yang 2 bulan ini, anggaplah ini sebagai suatu pengalaman pertama menuju dunia kalian yang sesungguhnya nanti. Semoga kalian memperoleh, walaupun kondisi di SMP 12 Depok memang waktu itu sedang PTMT. Kemudian setelah itu sempat seminggu ya Bu Ani, seminggu atau 2 minggu 100%. Nah kebetulan dalam minggu ini karena hari Jumat itu ada siswa kami
siswa kami betul yang terkena COVID ya, akhirnya Disdik mengambil kebijakan hari Senin sampai hari Jumat besok itu kami kena lockdown ya, seperti itu, sehingga guru-guru memberikan pembelajaran dari rumah lagi, daring lagi. Jadi mohon maaf, makanya hari ini sepi kesannya karena memang kami sedang di lockdown. Nah, kami diizinkan untuk masuk kembali hari Senin besok. Jadi mohon maaf ya Bapak, jadi ini suasananya sepi sekali. Tapi kemarin Bu Ani juga bilang, Bu ini kapan lagi, kalau diundur-undur takutnya. Iya juga, memang kalau melihat kesibukan luar biasa. Kebetulan saya sendiri luar biasa sibuk. Semalam Bu Ani ini juga baru saya jawab, insya Allah saya usahakan Bu Ani, seperti itu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kayak Ibu mohon maaf kalau memang pengennya anaknya dihadirkan 100%, tetapi kondisi tidak memungkinkan karena kita sedang pandemi. Yang pertama, kalian melihat PTMT itu yang belajar hanya separuhnya, begitu belajar 100% baru seminggu tiba-tiba langsung lockdown lagi. Jadi mohon maaf atas tidak kenyamanan ini ya. Kita semua berdoa moga-moga COVID ini segera berlalu ya, sehingga dunia pendidikan ini cerah lagi gitu. Begitu ya anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi pengalaman kalian selama 2 bulan kemarin pahit manis, kemudian mungkin juga ada yang ada sedikit-sedikit lucu begitu. Itu semoga bisa menjadi motivasi kalian. Kalian siap memasuki dunia kalian nantinya. Bagi yang memang kerjanya tidak di dunia pendidikan, tetapi begitu dari PPL ini barangkali ternyata dunia pendidikan itu indah ya, jadi berubah arah, kan kita nggak tahu ya, seperti itu. Jadi dunia pendidikan terus terang memang liku-likunya banyak ya, mungkin kalau dilihat materi mungkin ya berbeda, tetapi batin itu beda juga. Kita kan mungkin anak-anak sering lihat ya, guru itu awet muda, awet tua juga, jadi perasaan nggak tua-tua begitu. Alhamdulillah sekarang guru juga sudah terjamin, yakin ya dengan adanya sertifikasi, kalian nggak usah khawatir gitu ya. Insya Allah, apalagi dengan pandemi sekarang ini, jadi kita alhamdulillah, kita mungkin yang lain berdampak ya, tapi alhamdulillah untuk guru-guru terutama yang PNS itu insya Allah tidak berdampak sih. Saya yakin ya, malah kami bersyukur gitu, nggak kena PHK, nggak kena apa, begitu anak-anakku sekalian. Jadi tetap ada plus minusnya gitu. Profesi guru itu luar biasa kok sekarang. Mungkin Bapak Ibu dosen juga merasakannya. Jadi kami nikmat aja, kita nikmati saja begitu. Dan luar biasa, insya Allah kalau kalian betul-betul menekuni profesi guru dari awal dan betul-betul ikhlas ke siswa, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah akan membalasnya dengan keberkahan yang berlipat ganda. Karena sejatinya bahwa rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang, rezeki itu bisa dalam bentuk ketentraman hati, rezeki itu bisa dalam bentuk silaturahmi yang tidak terputus-putus dengan siswa, banyak doa siswa sehingga berkah hidup kita, sehingga nikmat hidup kita, sehingga mungkin anak-anak kita berhasil, itu kan doa-doa dari siswa-siswa kita. Insya Allah seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih sudah memilih SMP Negeri 12 Depok untuk sebagai tempat PPL. Begitu juga Bapak Ibu guru dosen, Bapak Ibu dosen, terima kasih juga sudah mempercayai kami SMP Negeri 12 Depok sebagai lahan untuk pelatihan mahasiswa PPL. Semoga kerjasama ini tidak terputus sampai di sini. Semoga kenangan yang dibawa oleh anak-anak PPL ini bisa nanti ditularkan di teman-temannya atau di adik kelasnya yang akan menjadi PPL untuk tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi kami mohon maaf barangkali selama mahasiswa Bapak Ibu di sini selama 2 bulan kami kurang dalam hal pelayanan atau apapun itu, tetapi percayalah bahwa sebenarnya kami ingin memberikan pelayanan terbaik, tetapi karena sikon dan kondisi yang memang mengharuskan kami seperti ini, jadi kami mungkin kurang maksimal. Jadi sekali lagi mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan ridhonya untuk kita semua. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga di lain kesempatan, lain acara kita bisa bersua lagi, kita bisa berjumpa lagi dalam suasana yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Muawana MPD yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan kedua yaitu dari dosen pembimbing lapangan yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Aminuddin. Kepada beliau dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Ibu Muawanah beserta jajarannya. Yang saya hormati para guru pamong bimbingan dan konseling yang diketuai oleh Ibu Ani dan tim ya. Yang saya hormati guru pamong dari Prodi Fisika ya. Dan para mahasiswa yang saya cintai, syukur alhamdulillah saya bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan juga semuanya sehat alhamdulillah. Ya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Program PPL ini terus terang bagi BK itu adalah sesuatu yang harus ya wajib mau tidak mau wajib diambil ya. Berbeda dengan prodi-prodi yang lain. Terutama di sini ada fisika itu pilihan. Kemudian satu fakultas juga tidak semua wajib. Terutama di sejarah dan ekonomi. Karena memang bimbingan konseling ranahnya itu adalah lebih banyak ke sekolah gitu ya. Bukan berarti di luar sekolah tidak ada gitu. Ya, tapi di sini kita bisa ambil kesimpulan, maksudnya tugas para alumni terutama itu ya, dibantu para alumni yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan bisa memasyarakatkan bimbingan konseling di perusahaan-perusahaan. Kalau di sekolah-sekolah kan sudah hampir banyak gitu ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan itu belum begitu dikenal. Ya, nanti melalui alumni-alumni yang sudah bekerja, terutama di sore ini yang kelas sore, insya Allah membantu memasyarakatkan bimbingan konseling di perusahaan. Makanya kita di dalam mata kuliah kita sudah ada program BK Industri. Ya, jadi bagaimana mengelola, memanage para karyawan di perusahaan-perusahaan. Gitu. Ya, saya terima kasih atas nama lembaga, Prodi dan saya pribadi kepada SMP Negeri 12 yang sudah menerima kami dengan kondisi kekurangan kami, terutama ini yang BK semua, kemudian jurusannya sore, kelasnya kelas sore gitu ya, tidak ada keterbatasan secara waktu, ya, jadi tidak full itu, kalau reguler kan full, ya. Yang terakhir, saya berharap kepada para mahasiswa, ini kan PPL ini sebagai bisa dikatakan dalam teori karir itu adalah mengukur diri ya. Tadi dia sudah disinggung oleh Ibu Ana, kira-kira saya sanggup nggak jadi guru nih, terutama di SMP, nanti di SMK misalnya. Nah, itu bisa belajar dari kita sendiri yang tahu kemampuan kita di mana gitu. Kita bisa nggak konseling gitu. Nah, nanti itu diputusin. Oh saya sanggup ya bisa di sini. Itu bagian dari mengukur diri. Jadi pengalaman yang kalau di kelas walaupun memang mata kuliah metodologi pengajaran itu ada, tapi kan yang membedakan dari PPL ini adalah proses konseling pribadinya, konseling individunya yang tidak ada di metode pengajaran itu ya. Makanya kita di sini juga belajar bagaimana proses konseling yang kebiasaan kita itu kalau membantuin orang adalah nasehatin. Ya, tapi kan secara teori kita konseling itu kan berbeda. Nah, itu yang butuh pengalaman gitu, yang tidak mudah gitu ya. Nah, ini bagian proses belajar. Ya, itu saja. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Purwanti MPD selaku dosen pembimbing dari fisika, saya dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di SMPN 12 Depok ya. Di fisika itu PPL itu merupakan mata kuliah pilihan. Dan sekarang ada program yang namanya kampus mengajar, asistensi mengajar mandiri, dan ada program MBKM lainnya. Jadi kalau mahasiswa fisika itu kan sedikit, tapi mereka itu lebih suka yang keluar kampus. Dan ada yang namanya konversi SKS, banyak ada 20 SKS. Makanya yang PPL itu sedikit, nggak banyak. Makanya alhamdulillahnya saya kenal Cici, itu juga dadakan, dia rumahnya kan di Depok nih, Rosa Tauran ya. Saya bilang, Rosa kamu nyarinya yang dekat rumah aja, jangan yang jauh.
Soalnya banyak, bukan Rosa saja mahasiswa bimbingan saya, ada yang di Bekasi, ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta. Jadi kalau di fisika tuh dipecah-pecah sendiri gitu, mereka mandiri, paling banyak 3 orang satu kelompok gitu. Jadi maaf kalau misalnya mahasiswanya nggak banyak kayak biasanya, karena PPL semenjak Pak Nadiem menjadi menteri itu ada program MBKM ya, ada kampus mengajar, ada asistensi mengajar, ada program magang, studi independen gitu. Ada juga penelitian, mahasiswa fisika itu cenderung aktif di luar. Ibu kepala juga dan Bapak Ibu guru di sini menerima. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika saya ataupun Rosa, Ibu guru Pamong mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari Rosa. Jika ada kesalahan silakan tegur saja gitu Bu ya. Gak usah takut, misalnya dia butuh bimbingan silakan juga dibimbing gitu ya Bu. Jadi saya cukup senang juga bisa main ke sini. Bapak Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada perwakilan dari guru BK SMP Negeri 12 Depok yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Rosdiani SPD MM. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Mawana selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Depok, yang terhormat Pak Sumijo Wakil SMP 12 Depok bagian Humas, yang terhormat selamat datang Ibu Popi Purwanti ya betul ya Purwanti MPD yang sudah hadir ke SMP 12 Depok dan baru yang pertama ini ya Bu ya, cukup jauh. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Yang terhormat Bapak Joni Aminuddin MPD selaku dosen BK dari Unindra. Tak lupa juga saya yang terhormat pada Bu rekan saya sesama BK, Bu Isti, Bu Siti, ya, sama-sama yang sudah membantu mahasiswa PPL, dan juga Bu Dewi guru Pamong dari mata pelajaran IPA, Pamong dari Bu Rosa ya, Mbak Rosa, dan Bu Cici selaku pembina OSIS yang sudah hadir, Mas Yulian, serta semua mahasiswa PPL yang tidak Ibu sebutkan satu persatu ya. Ya puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul, dan alhamdulillah saya mengambil hikmah dari pertemuan ini. Kita dalam keadaan ya segala sesuatu ada kejadian pasti ada hikmahnya. Nah ternyata pada saat lockdown ini kita dalam acara ini kita bisa lebih hikmat ya Pak ya, Bapak Ibu semuanya, dan para mahasiswa semua kita lebih hikmat, lebih tenang, dan alhamdulillah kita mengambil hikmahnya adalah bisa bersilaturahmi, bisa saling kenal semuanya. Dan saya juga mewakili dari yang Bu Dewi juga untuk mahasiswa ini yang sudah melaksanakan tugas mata kuliah dari kuliahnya, alhamdulillah sudah melaksanakan kurang lebih 2 bulan. Mereka bekerja atau mereka praktek lapangan langsung bertemu dengan siswa di kelas untuk IPA yang memberikan mata pelajaran sesuai dengan bidangnya, dan BK memang selain ada pertemuan di kelas itu namanya layanan klasikal ya. Jadi langsung bertemu di kelas, karena BK itu kan sebetulnya bukan hanya siswa yang bermasalah saja, tapi semua siswa mendapatkan pelayanan. Nah, pelayanan yang untuk semua siswa itu adalah tempatnya di kelas. Makanya saya selalu meminta setiap saya tugas, tolong ada jam BK khusus, karena kalau kita tidak bertemu dengan siswa di kelas, kita tidak akan kenal siswa. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah memberikan jadwal. Para mahasiswa juga sudah bisa masuk ke kelas sesuai dengan jadwal yang kita berikan dan sudah bisa melaksanakan, sudah bisa bertatap muka, berinteraksi dengan siswa, memberikan pelayanan, memberikan materi pelajaran kepada para siswa dan belajar praktek langsung. Nah, selain layanan klasikal di BK itu ada juga layanan konseling individual. Nah, ini dikhususkan untuk anak-anak yang memang perlu bantuan khusus. Nah, alhamdulillah mereka juga sudah melaksanakannya di ruang BK ataupun di luar ruang kelas ya, sesuai dengan
kesepakatan dari mahasiswa dan siswanya. Nah, selain dari yang layanan konseling individual, mereka juga melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, ini bimbingan kelompok itu biasanya permasalahan yang dihadapi secara umum dan kita dipecahkan secara bersama-sama. Itu pun sudah mereka lakukan. Dan satu lagi ada instrumen yang mereka lakukan adalah kemarin minta bantuan untuk membuat Google Form diserahkan kepada siswa dan sudah disampaikan, yaitu mengenai gaya belajar. Nah, itu mudah-mudahan dari hasil yang sudah mereka lakukan, instrumen gaya belajar itu nanti saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru di SMP 12 ini supaya bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar. Karena ini sesuai dengan yang kurikulum ini paradigma baru di mana kita ini belajar kan untuk sesuai dengan kebutuhan siswa dan setiap siswa gaya belajarnya berbeda-beda. Nah, itu mudah-mudahan alhamdulillah sudah dapat dilaksanakan dan juga saya mewakili dari Guru Pamong mohon maaf kepada para mahasiswa apabila dalam pelaksanaan PPL ini kami kurang memberikan pelayanan yang maksimal karena dengan kesibukan kami, tapi insya Allah hasilnya saya lihat semuanya alhamdulillah baik karena saya melihat dari berpakaiannya, terus dari sikapnya, sopan santun, dan mereka juga sudah melaksanakan praktek di kelasnya dengan hasilnya cukup bagus, gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan kalau memang ada yang setelah PPL ini tadi sudah Ibu katakan ternyata setelah PPL ini kok saya mencintai menjadi seorang profesi guru yaitu. Dan mudah-mudahan walaupun misalnya nanti di antara para mahasiswa ada yang memang ingin melanjutkan pekerjaannya, ya mangga tidak apa-apa, tapi setidaknya ini adalah merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi para mahasiswa. Itu. Saya mohon maaf juga dari kami tadi, dari siswa juga saya mewakili, barangkali kan sekarang tidak bertemu, barangkali ada anak-anak didik kami yang sikapnya kurang berkenan di para mahasiswa ini, mohon dimaafkan. Pesan saya ya ambil yang baik yang sudah dilakukan di sini pengalamannya, ya kalau yang jeleknya dari kami ya tolong dilupakan gitu. Ya itu saja pesan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu perwakilan dari mahasiswa PPL bidang studi bimbingan dan konseling yang akan disampaikan oleh Velia Tioda Purba. Kepada Saudari Velia dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya. Kita masih bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan keadaan sehat. Pertama-tama juga saya akan mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada Ibu Muawana sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 12 Depok, beserta Bapak Joni sebagai dosen pembimbing kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling, beserta Ibu Popi Purwanti sebagai dosen pembimbing dari teman kami di IPA, beserta Ibu Guru Pamong kami di BK, Ibu Siti, Bu Ani, serta Bu Isti, dan serta Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Mungkin sedikit cerita dari saya sebagai mahasiswa PPL di sini, mewakili teman-teman saya. Benar yang dikata Pak Joni tadi, ada tekanan sendiri karena sekarang semester 7 ini kita harus dihadapkan dengan dua kegiatan, yaitu seminar proposal dan PPL. Apalagi kami adalah mahasiswa sore yang harus bekerja di pagi hari dan harus banyak mengatur waktu, karena kapan waktu untuk PPL, kapan untuk mengatur untuk jadwal pembuatan seminar proposal, bimbingan dan segala macam. Itu merupakan, saya mengapresiasi teman-teman saya karena teman-teman saya ternyata mampu juga sampai saat ini, bahkan sampai hari ini pun teman-teman saya dan saya bisa melakukan itu dengan baik. Apalagi sekarang pada hari ini juga kita melaksanakan pelepasan kepada guru-guru serta teman-teman yang lain di SMP Negeri 12 Depok. Kesan dan pesan saya merasa bahagia sih bisa bertemu di tempat ini di SMP Negeri 12 Depok yang mungkin
pemikiran-pemikiran sebelum saya datang ke sini, nanti guru BK-nya gimana ya? Dengan kan kadang ada orang-orang tuh, anak-anak murid mungkin menjuluki guru BK adalah polisi sekolah, galak segala macam gitu kan ya Bu. Tapi saya sangat bersyukur, puji Tuhan banget saya ditempatkan di tempat ini bersama teman-teman saya. Di sini saya bisa belajar banyak hal. Saya bisa belajar pertama kali ngajar di depan kelas. Di tempat ini saya bisa menyontoh ibu-ibu guru sebagai pamong. Saya terkhususkan mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Ani, untuk Bu Siti, serta Bu Isti. Karena mau kita repotin gitu, Ibu, kita nanti layanan individunya sama siapa ya Bu? Ibu tolong cariin buat bimbingan kelompok kami dong Bu. Pokoknya terima kasih Ibu, sudah sangat-sangat kami repotkan. Apalagi dengan mungkin ada sikap-sikap kami yang mungkin bikin tergores hati atau misalkan kurang enak dilihat oleh ibu-ibu guru pamong kami. Untuk yang terakhir saya mengucapkan terima kasih untuk semua warga SMP Negeri 12 Depok, untuk semua murid, untuk semua murid karena mau bekerja sama juga dengan kami di sini, mau berinteraksi juga dengan kami. Jujur SMP Negeri 12 Depok ini warganya ramah-ramah banget Ibu. Jadi kalau misalkan kita kadang takutnya kalau anak magang lewat, misi Ibu masih dijawab dengan sopan. Jadi kami ada perasaan yang gimana ya? Kayak perasaan senang gitu Bu untuk datang ke sini, nggak takut gitu untuk datang magang di sini. Kiranya itu aja yang saya ucapkan. Mohon maaf kalau saya grogi atau misalkan ada kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan hari ini. Semoga di SMP Negeri 12 Depok ini program BK-nya makin maju Ibu. Kita makin tidak ditakuti oleh anak-anak murid lagi. Terus tetap semangat juga untuk mengajarnya Bapak Ibu guru semua. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diberikan sukacita, diberikan semangat yang baru untuk memulai mulai hari-hari ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi. Selanjutnya yaitu ada mahasiswa PPL yang dari bidang studi fisika yang akan disampaikan oleh Saudari Rosa. Kepada Saudari Rosa dipersilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan bahwa anak-anak di sini sangat luar biasa ya. Banyak anak-anak yang sangat ramah kepada saya pada saat mengajar. Setiap kelas ternyata beda gitu. Kayak di kelas 71 mungkin mereka lebih banyak cepat mengerti, tapi di 75 atau 76 mungkin lebih harus sabar, lebih harus pelan-pelan lagi mengajarnya. Jadi challenge-nya tuh luar biasa gitu. Ternyata ini loh lapangan guru gitu. Ternyata masih banyak hal yang harus dilakukan lagi sama guru gitu. Bersyukurnya ada banyak anak-anak di sini juga kalau mereka nggak tahu, ya mereka sadar untuk bertanya. Jadi masih ada respon dari siswa untuk jika mereka kekurangan dalam materi, mereka akan bertanya kepada saya. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya yaitu acara pemberian cenderamata atau kenang-kenangan dari Universitas Indraprastha PGRI yang diwakilkan oleh Bapak Joni. Sebagai tanda ucapan terima kasih kami kepada pihak sekolah sudah menerima kami sebagai mahasiswa praktek. Yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Firman Iskandar. Kepada Firman Iskandar dipersilahkan. Untuk teman-teman yang ajarannya non-Islam, diharapkan dapat berdoa sesuai ajarannya masing-masing. Baik, kita mulai. Mari kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim wa radhiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Amin. Kami sadar ya Allah betapa besar kasih sayang-Mu terhadap kami, betapa banyak kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Maka ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur. Jauhkanlah kami dari sifat kufur dan takabur. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami melakukan perpisahan. Jadikanlah perpisahan ini sebagai tonggak kebangkitan dan kemajuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati. Jadikanlah sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik. Lancarkanlah setiap langkah dan aktivitas anak peserta didik kami dalam menuntut ilmu yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa PPL SMP Negeri 12 Depok, acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada hari ini. Sekian dari saya, wabillahi wattaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan dulu dirinya, Mas? Oke, perkenalkan, nama saya Ilham Sukmayadi. Oh iya, sama prodinya, Mas. Dari prodi apa? Dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Tadi Mas Ilham ya, Mas ya? Oke, Ya. Mas Ilham, saya mau tanya nih, Mas, mengenai perasaan Mas Ilham ya. Lagi-lagi mengenai perasaan nih, guys. Jadi, perasaan Mas Ilham PPL di SMP Negeri 12 Depok ini bagaimana, Mas? Perasaan saya tentunya senang ya, sama teman-teman yang lain juga sama senang gitu. Karena yang pertama itu karena saya tidak terpikirkan jadi guru BK yang pertama, karena dari waktu sekolah pun saya nggak kepikiran jadi guru BK gitu. Yang kedua yaitu anak-anaknya dan guru-guru dan staf di sini tuh pada ramah-ramah gitu, mengayomi dan tuh membimbing, terutama guru pamong dari BK sendiri gitu. Selanjutnya ada murid-murid yang memang bikin saya terkesan gitu dengan pola pikir yang mungkin lebih maju gitu dari sekarang gitu. Dan memang ada aja murid-murid yang setiap murid itu pasti ada aja keunikan masing-masing gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih, Mas. Ada lagi nggak nih, Mas? Tadi kan ini ya, Mas, katanya setiap murid itu unik-unik ya. Apa aja sih yang Mas temukan keunikan murid-murid di SMP Negeri 12 Depok ini, Mas? Oke, keunikannya sih yang pertama ada yang karena zaman sekarang ke zaman sosial media ya. Betul. Jadi kadang ada yang minta Instagram seperti itu. Iya. Lalu abangnya atau bapaknya sendiri punya Mobile Legends apa enggak kayak gitu. Nanya perihal-perihal yang mereka hobi, apa yang sukain seperti itu. Oh iya. Iya. Oke, baik. Ada lagi, Mas, yang mau disampaikan mungkin? Dari saya cukup sekian. Oke, cukup sekian ya, Mas Ilham. Terima kasih atas tanggapannya. Semoga sukses dan apa yang diberikan di SMP Negeri 12 Depok ini dari Mas Ilham untuk siswa-siswa dapat bermanfaat untuk siswanya, dan Mas Ilham sukses selalu. Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi nih mahasiswa cantik. Tadi sudah ganteng, sekarang yang cantik-cantik. Oke, boleh perkenalkan diri dulu, Mbak, nama dan prodinya. Oke, nama saya Debbie Dwi Zenita. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Oke, berarti Mbak Debbie dari BK juga nih ya, Mbak. dari BK. Oke, Mbak Debbie. Bagaimana sih Mbak Debbie pengalaman Mbak Debbie selama mengajar di SMP atau PPL ya, lebih tepatnya PPL di SMP Negeri 12 Depok ini, Mbak? Perasaannya pertama seneng banget karena sebelumnya saya nggak tahu kawasan Depok, terutama di SMP 12 Depok. Pas tahu di PPL di SMP 12 Depok, bingung juga sih karena kan pas dilihat jauh. Pertama saya nggak pernah jauh-jauh bawa motor sendiri. Pas nyoba kesini
oh lumayan juga ya dari jalan raya ke sini masuknya lumayan. Tapi alhamdulillah jadi tahu jalan. Terus pengalamannya di kelas tuh murid-muridnya luar biasa banget, antusias untuk belajarnya, terutama untuk bimbingan konseling. Nah, untuk bimbingan konseling sendiri kan biasanya murid-murid itu takut. Saya pernah nanya, gimana perasaan kalau dipanggil guru BK? Itu saya pernah nanya ke murid, mereka bilang takut, deg-degan, sakit perut, macam-macam jawaban dari anak-anak. Jadi saya memperkenalkan ke mereka kalau BK itu bukan untuk siswa yang bermasalah aja, tapi BK bisa jadi sahabat untuk anak-anak yang butuh teman cerita, teman curhat. Nah, itu bisa ke BK gitu. Oke. Benar sekali ya Mbak ya, karena berhubung saya juga adalah guru BK, jadi merasakan gitu ya. Jadi seringkali ya siswa-siswa itu merasa takut gitu, dan alhamdulillahnya ada mahasiswa PPLBK, jadi semakin ini memberikan apa ya, suasana baru, memberikan pengertian gitu. Betul. Oke Mbak, ada yang lagi yang mau disampaikan? Oke, mungkin yang saya ingin sampaikan, terima kasih banyak kepada Sekolah SMPN 12 Depok atas tempatnya untuk kami belajar di sini, kami mencari pengalaman di sini. Semoga yang sudah kami laksanakan dapat bermanfaat untuk semuanya. Guru-guru, kepala sekolah dan staf-staf di sini diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahan, dan murid-muridnya bisa mencapai karir sesuai dengan keinginannya masing-masing. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak Debbie sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga makin sukses ya. Oke, terima kasih semuanya. Balik lagi nih sama saya akan mewawancarai mahasiswa PPL di SMP Negeri 12 Depok. Oke Mbak, boleh perkenalkan nama dan prodinya? Oke, nama saya Rosa Tauran dari Prodi Pendidikan Fisika. Oke, Mbak Rosa ya Mbak. Mbak Rosa dari Pendidikan Fisika. Berarti Mbak Rosa ini mengajar? Pelajaran IPA. Oke, pelajaran IPA ya Mbak Rosa. Oke Mbak Rosa, saya mau tanya nih Mbak, bagaimana perasaan Mbak Rosa selama mengajar di SMP Negeri 12 Depok ini Mbak? Perasaannya sih senang banget ya, campur aduk sebenarnya. Kaget juga pas ngajar, ketemu muridnya juga kaget karena pertama kali juga. Tapi seiring berjalannya waktu sih seru banget sih anak-anaknya. Jadi seru ya Mbak anak-anaknya. Mbak, ada pengalaman apa sih Mbak yang Mbak dapatkan selama PPL di SMP Negeri 12 Depok ini? Pengalaman yang saya dapat tuh mungkin sebagai calon guru kali ya. Harus lebih sabar sih, karena mungkin saya juga sukanya cepet gitu kan kalau ngajar, tapi pas ketemu murid-muridnya tuh harusnya lebih pelan lagi ngajarnya gitu sih. Pengalaman yang paling berharga sih itu Kak. Oke, jadi lebih ada, kita dituntut untuk sabar ya Mbak berarti, dan tentunya ada pengalaman baru gitu. Oke Mbak Rosa, ada lagi Mbak yang mau disampaikan mungkin? Kalau untuk di 12 Depok ini sebenarnya sih untuk sekolahnya sih saya nyaman banget ya, karena udaranya segar juga, terus lebih enak aja gitu, fresh aja kalau ngajar di sini karena udaranya dan tanamannya juga banyak itu sih Kak. Iya, terima kasih ya Mbak Rosa. Ya semoga apa yang Mbak Rosa berikan untuk siswa-siswa kami mendatangkan manfaat untuk Mbak Rosa dan pengalaman lagi untuk Mbak Rosa untuk menjadi calon guru nih ya. Oke Mbak Rosa, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih.